Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali saya Livia dapat berjumpa dengan Anda dalam Warta Sepekan minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir dan menyaksikan tayangan YouTube channel gereja kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di GBI Porong. Berikut ini adalah info sepekan dalam 1 minggu ke depan. Hari Rabu ada doa puasa umum yang dilaksanakan di rumah dan di tempat kerja masing-masing. Dan sore harinya akan ada ibadah permata yang akan dilaksanakan pada pukul 6:30 malam secara online melalui aplikasi Google Meet. Hari Kamis ada ibadah kaum pria dan kaum wanita yang akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Google Meet pada pukul 6:30 malam. Hari Sabtu ada ibadah doa fajar yang akan dilaksanakan secara online dan tayang melalui YouTube channel GBI Porong pada pukul 5 pagi. Dan sore harinya bagi kalian generasi zaman now jangan lewatkan untuk hadir di dalam ibadah Youth Community yang akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Google Meet pada pukul 6:15 sore. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan secara online. Dan sore harinya jemaat Tuhan mari kita bersama-sama kembali lagi hadir di dalam ibadah raya yang akan dilaksanakan secara online pada pukul 4 sore melalui YouTube channel GBI Porong. Jemaat Tuhan, itulah tadi beberapa info sepekan yang dapat saya sampaikan. Pastikan Anda hadir lebih awal serta terlibat secara aktif di dalam setiap kegiatan ibadah yang diadakan. Saya Livia beserta segenap tim mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa di Warta Sepekan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali pada sore hari ini kita dapat kembali lagi beribadah secara online. Mari sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada sore hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk kami bisa beribadah kepada Engkau, walaupun ibadah ini dilaksanakan secara online ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Walaupun ibadah kami online, tapi kami yakin Tuhan sanggup bekerja di dalam hati kami. Kiranya Tuhan kami mau menyerahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bekerja, biar Tuhan sendiri yang beracara di dalam ibadah pada sore hari ini. Secara khusus kami mau menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan benih firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, biarlah setiap benih firman yang ditaburkan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, membuat hidup kami semakin bertumbuh, berakar yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
sore hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan konsentrasi, fokus kepada kami untuk kami bisa dengar-dengaran akan setiap firman yang ditaburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Kau sudah pimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, kiranya semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan jika sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan Kau memberkati dan mengurapi kami semua ya Tuhan.
Terlebih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Sembunyikan di balik kuasa salib-Mu Tuhan, pakai lidah mulut hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, dari awal, pertengahan hingga sampai berakhirnya pemberitaan firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau di kesempatan sore hari ini, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tidak secara langsung, melalui online saja, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini tema firman Tuhan saya berikan judul mengindahkan atau memperhatikan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 di ayat yang ke-10, Ayub 23 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita lanjutkan di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, firman Tuhan dikatakan demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan takabur atau sombong kalau Ayub, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengindahkan Tuhan. Iman mereka tidak tergoyahkan sekalipun situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam kehidupan kita ingin mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik dari Tuhan, tentu ada harga yang harus kita bayar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu tidak secara otomatis kita terima. Tidak ada gratisan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang terindah dari Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan sore hari ini kita mau belajar seperti apakah orang yang mengindahkan atau memperhatikan Tuhan itu. Kita akan membaca dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayub 23 di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 firman Tuhan dikatakan demikian. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama adalah kalau kita ingin mendapatkan yang indah, yang terbaik dari Tuhan, kita harus berjalan seturut dengan jalan Tuhan.
Ya, mengikuti jejak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pujian yang mengatakan, seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub pasal yang ke-23 di ayat yang ke-11 firman Tuhan tadi katakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 di ayat yang keempat firman Tuhan katakan, di dalam Mazmur 23 di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, ya, di situ ada sukacita, di situ ada kebahagiaan. Mengapa? Karena di situ ada penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Kita menuruti jejak Tuhan, kita menuruti langkah Tuhan, kita menuruti jalan Tuhan, dan kita tidak menyimpang daripada jalan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang memang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, Tuhan membawa kita melewati jalan yang tidak membuat kita nyaman, ya, membuat kita merasa itu sesuatu jalan yang tidak kita harapkan. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemanapun Tuhan berjalan, kemanapun Tuhan pergi, ketika kita tetap mengikuti setiap langkah Tuhan, setiap jalan Tuhan, setiap jejak Tuhan, maka di situ senantiasa ada penyertaan Tuhan. Nah, betapa bahagianya, betapa sukacitanya di dalam kehidupan kita kalau kita mau berjalan seturut dengan jalan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan adalah suka akan Taurat Tuhan. Kita harus suka akan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang senantiasa suka akan firman Tuhan, suka akan Taurat Tuhan, bahkan yang siang malam merenungkan firman Tuhan itu, maka firman itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dikatakan kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Orang-orang yang berbahagia karena kita senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan kita senantiasa suka akan firman Tuhan. Dikatakan Mazmur 119 di ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berjalan seturut dengan jalan Tuhan, mengikuti jejak Tuhan, kiranya firman itu yang akan menerangi setiap langkah, setiap jalan yang kita tempuh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu supaya kita tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan jalan Tuhan, mau tidak mau kita harus menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Ayub pasal yang ke-23 di ayat yang ke-12, firman Tuhan kalimat yang kau dikatakan, dalam sanubariku ku simpan ucapan mulutmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang sering kita dengar berulang-ulang disampaikan kepada kita, betapa bermanfaatnya, bergunanya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Yosua pasal yang pertama, di ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengikuti jejak Tuhan. Dan mari kita senantiasa suka akan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah menuruti segala perintahnya. Menuruti segala perintahnya. Ayat pasal 23 di ayat yang ke-12 kalimat yang pertama dikatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Yang berarti Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menuruti segala yang diperintahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepada umat Israel, Musa sangat mewanti-wanti ya, supaya umat Israel itu hidup seturut dengan perintah Tuhan. Kalau mereka mau diberkati oleh Tuhan, memasuki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, negeri yang terbaik, negeri yang indah, mereka harus menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Ayat pasal yang ke-23 di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Musa senantiasa mengingatkan kepada umat Israel supaya mereka benar-benar memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, supaya keadaan mereka baik, memasuki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Suatu negeri yang terbaik, suatu negeri yang indah yang akan diberikan kepada mereka, tetapi supaya mereka tetap mengikuti perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang didapatkan ketika kita menuruti segala perintah Tuhan? Dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15 di ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hidup dalam menuruti segala perintah Tuhan, firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan memberikan sebuah jaminan. Ya, Tuhan memberikan sebuah jaminan di dalam kehidupan kita. Sekalipun pada saat ini, pada hari-hari ini, siapapun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bisa tertular, bisa terkena, bisa terdampak yang namanya virus corona. Bukan orang yang kaya saja, sampai rakyat jelata. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi sampai jemaat Tuhan. Semuanya bisa terdampak dari virus corona itu. Tetapi kita sore hari ini, kita mau belajar untuk tetap
Seandainya saja kita harus mengalami hal itu. Tetapi percayalah, di balik semuanya itu, biarlah nama Tuhan saja yang senantiasa dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11, di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kesempatan sore hari ini, setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merenungkan dari kebenaran firman yang kita baca, dari firman Tuhan yang kita dengar. Pilihan itu ada pada kita. Kita mau menuruti perintah Tuhan, itu pilihan kita. Kita tidak mau menuruti perintah Tuhan, itu juga pilihan kita. Di tengah-tengahnya pun, mau nurut mau tidak, itu juga pilihan kita. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita, supaya kalau kita ingin mendapatkan yang terindah, yang terbaik dari Tuhan, mau tidak mau, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita mengintrospeksi diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan yang indah, yang terbaik dari Tuhan, mari ikutilah setiap jalan atau jejak Tuhan. Sukalah akan Taurat atau firman Tuhan, dan senantiasa turutilah apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan akan tercapai di dalam kehidupan kita. Kita ingin sesuatu yang terbaik. Mari kita senantiasa mengikuti Tuhan, mengikuti langkah Tuhan, bersukacita, suka akan firman Tuhan, dan menuruti segala perintah Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan di kesempatan sore hari ini boleh mendorong, memotivasi hidup kita untuk senantiasa hidup kita dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Bapa di sorga, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, di kesempatan sore hari ini Tuhan, kembali kami menyatukan hati kami Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami kasihi, yang hari-hari ini sedang dirundung berbagai macam masalah, khususnya masalah virus corona ini Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kemurahan-Mu Tuhan, Engkau melawat bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk itu Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, untuk segenap para menteri, untuk segenap para anggota DPR, MPR Tuhan, segenap aparatur pemerintah yang ada di pusat sampai yang ada di daerah-daerah. Engkau memberikan kepada mereka hikmat, marifat yang datang dari para Tuhan, supaya dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, mereka boleh mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau lalukanlah virus corona dari muka bumi ini, khususnya dari muka bumi Indonesia ini ya Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami doakan untuk segenap para tenaga medis ya Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada mereka, sukacita, penghiburan, limpahkan damai sejahtera-Mu kepada mereka sekalian Tuhan, supaya mereka boleh tetap menolong bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit virus corona ini ya Tuhan. Bapa, Engkau jamah saudara-saudara kami yang mengalami sakit virus corona ini Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di kesempatan sore hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk pekerjaan-Mu yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang Kau panggil sebagai para gembala, sebagai guru agama Kristen, sebagai para misionaris penginjil Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang di kota besar, di kota kecil, di desa, di pelosok, di pedalaman, bahkan di penjara, di rumah sakit, di kolong-kolong jembatan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan-Mu yang ada di gereja kami GPI Porong ini Tuhan. Engkau yang sudah memulai pekerjaan-Mu di tempat ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan-Mu ini Tuhan, untuk boleh semakin hari, boleh semakin berkembang, maju dan besar, dan biarlah di atas segala sesuatunya hanya nama Tuhan Yesus saja yang senantiasa kami permuliakan. Bapak, Engkau memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami ya Tuhan, yang Engkau panggil, Engkau pilih, Engkau mempercayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di GPI Porong ini. Limpahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan. Pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu Tuhan. Memberkati dalam rumah tangganya, keluarganya, usaha pekerjaannya. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau memberkati dengan berkat ilahi ya Tuhan. Baik berkat jasmani, jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani. Melimpah-limpah atas kehidupan kami mulai sore hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.